Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Ustazah Asri. Masih ingat ya, kita pelajaran apa? Pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, hari ini kita belajar pertidaksamaan nilai mutlak. Dan welcome to my mathematics channel. Oke, hari ini Ustazah ingin membacakan arti dari surat Ar-Rod ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada dirinya. Kalimat ini sangat jelas. Ingin berpesan kepada kita bahwa kalau kita ingin berubah, keadaan kita ingin berubah menjadi lebih baik, maka yang merubah pertama kali adalah diri kita. Baru Allah akan mengubah. So, kalian yang pingin pinter dan sukses dalam matematika, jangan menyerah. Semangat terus, tetap belajar, niatkan ibadah, sehingga Allah akan mengubah keadaan kalian menjadi lebih baik. Allah mudahkan. Amin. Yuk kita lanjut ya. Materi berikutnya. Kita ada di materi pertidaksamaan nilai mutlak, dan kali ini pertidaksamaan nilai mutlak akan Ustazah jabarkan, tapi tidak semuanya. Akan Ustazah jelaskan, tapi tidak semuanya. Yang Ustazah jelaskan hanya beberapa dulu. Bisa dilihat ya, bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak di sini. Oke, yang mana yang bakal Ustazah ajarkan pada pagi hari ini? Ustazah akan mengajarkan untuk yang bentuk ini. Pertama, ketika fx kemudian lebih dari C, fx lebih dari sama dengan C, atau fx mutlaknya ya, mohon maaf, mutlaknya fx kurang dari C dan mutlak fx kurang dari sama dengan C. Ini yang akan Ustazah ajarkan. Dengan mana? Dengan materi yang ini. IJK juga akan Ustazah ajarkan. Jadi, kalian akan belajar materi A, B, C, D, I, J, K, L. Hari ini yang akan Ustazah jelaskan yang itu. Kenapa Ustazah memilih yang itu? Karena ini dasar-dasarnya supaya kalian lebih mudah dalam memahami. Pertemuan lagi akan Ustazah ajarkan tentang yang bentuk E, F, G, H, sehingga kalian tidak terlalu berat dalam memahami materi. Ustazah bagi-bagi sedikit demi sedikit menjadi bukit. Oke guys, kita lanjut. Tetap semangat ibadah. Oke, yang ini. Untuk yang pertama ini, kalian bisa melihat di sini awal kalian belajar dulu, yaitu nilai mutlak X kurang dari sama dengan A. Itu penyelesaiannya dengan menggunakan cara yang ini. Kemudian jika X mutlak X ini lebih dari sama dengan A, maka penyelesaiannya dengan cara yang ini. Oke, pada hari ini kalian diperkenalkan dalam bentuk fx alias fungsi. Jadi nilai mutlak dikolaborasikan dengan fungsi. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Jika bentuknya ini, oke, maka kalian menyelesaikannya nanti dalam bentuk seperti ini. Tapi jika dalam bentuk seperti ini, maka penyelesaiannya seperti ini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, apa beda antara yang pertama dengan yang kedua?
yang A dengan yang B. Yang A itu fungsi nilai mutlaknya itu kurang dari sama dengan A. Jika kurang dari sama dengan, maka jawabannya seperti ini. Fungsinya ada di tengah-tengah antara negatif A dengan A jawabannya. Tapi jika fungsi nilai mutlaknya lebih dari sama dengan A, maka cara penyelesaiannya bukan ada di tengah-tengah menjadi antara begini, tapi ada di tepi, di pinggir, yaitu fungsi X-nya kurang dari sama dengan A atau fungsi X-nya lebih dari sama dengan A. Jadi kurang dari negatif A dan lebih dari A. Oke, kalau di sini antara negatif A dan A. Begitu. Yuk, kita coba menerapkan ke soal. Soalnya kayak gimana sih? Nah, ini soalnya. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan X kurang dari 2, nilai mutlak X kurang dari 2, lebih dari sama dengan 3. Nah, Ustazah menyediakan pilihan di bawahnya ini, ada jawaban, ada pilihan yang Ustazah kotak ini. Oke. Nah, pilihan ini coba diperhatikan. Ini tadi poin yang A, cara penyelesaiannya begini, yang B begini. Jika kalian melihat soal dengan tipe bentuk seperti ini, maka cara penyelesaiannya seharusnya gimana, guys? Pakai yang A atau yang B? Yap. Kalau melihat tanda ini lebih dari sama dengan, maka sudah seharusnya pakai yang ini, yaitu di tepi. Yuk, kita kerjakan bareng-bareng ya. Kita tulis dulu. Jadi, ketika X kurang dari 2, lebih dari sama dengan 3, maka penyelesaiannya akan menjadi X negatif 2. Kan ini fungsinya sudah tidak ada mutlaknya ya. Jadi mutlaknya dibuang. Kemudian kurang dari sama dengan negatif 3 gitu berdasarkan rumus ini, atau kalian bisa menyelesaikannya dalam bentuk X negatif 2, ini tandanya lebih dari sama dengan 3 begitu guys. Oke, kita lanjut. X kurang dari sama dengan negatif 3, yang tuan rumah tulis duluan, yang tamunya mau dipindah, yang bertamu ke sebelah kanan, baru ditulis kemudian. Tanda awalnya negatif, maka berubah jadi positif. Sehingga jawabannya, tarara, berapa? Negatif 1. Untuk yang sebelah sini, X-nya lebih dari sama dengan 3. Pindah ruas, tamunya 2. Sehingga X-nya lebih dari sama dengan 5. So, kalau ditanya himpunan penyelesai, tentukan penyelesaian pertidaksamaannya, maka jawabannya penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan negatif 1 atau X lebih dari sama dengan 5. Begitu. Oke? Sudah paham ya untuk di sini bagaimana cara menyelesaikannya? Tinggal melihat mengikuti yang mana. Lanjut. Wow, kalian dipertemukan dengan contoh yang kedua, di mana contoh ini kalian pilih. Coba tentukan pakai cara yang atas atau yang bawah, poin yang A atau yang B. Jika melihat penyelesaian tanda ini, bisa dilihat ini, oke. Maka tanda I kurang itu penyelesaiannya antara negatif A dan kurang dari A. Jadi kita selesaikan menggunakan cara yang pertama. Oke, kita tulis dulu ya. 4X negatif 6.
kurang dari 3X plus 4. Nilai mutlak ini ya. Kemudian kita selesaikan dengan cara menggunakan ini. Ingat, A di sini itu ini yang dimaksud. Oke, sehingga kita menyelesaikannya menjadi 4X kurang 6. Kurang dari sama dengan, yang sebelah sini positif, 3X plus 4. Sedangkan sebelah sini negatif. Negatif dari 3X plus 4. Oke. Sehingga di sini kalau kita uraikan negatifnya menjadi min 3X, negatif juga untuk 4, berarti negatif 4 kurang dari sama dengan 4X, negatif 6 kurang dari sama dengan 3X plus 4. Yuk kita potong-potong ya. Maksudnya dipotong-potong gimana? Ini dengan ini pasangannya, kemudian ini juga dengan ini. Kita potong. Negatif 3X kurang dari 4, negatif 4 kurang dari 4X min 6. Gitu. Dan satunya nanti adalah 4X kurang dari 6, kurang negatif 6, gitu. Jadi belibet ini ngomongnya. Oke, lanjut. Kita kumpulkan ya ke sebelah sana. 4X ini jadi positif 3X, sedangkan ini negatif 4, pindah ruas ke sana, positif 6. Jawabannya di sini menjadi 2 kurang dari sama dengan 7X. Sehingga X-nya menjadi 2/7. Oke. Untuk yang sebelah sini, jadi kita potong ini sampai ini. Oke, yang sebelah sini. Jadinya gimana? Yuk, kita pindah ruas ke sini semua ya. 4X negatif 3X. Di sini 4, pindah ke sana positif 6. X 10. So, bisa kita lihat ya. Kesimpulannya adalah nilai X-nya, penyelesaiannya itu terletak di sini. Di antara 2/7 sampai 10. Sudah? Ini jawabannya. Sudah paham ya? Nanti kita coba di soal dan kita terapkan. Semoga berhasil, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan malas mengumpulkan tugas ya. Kita lawan kemalasan. Ingat, Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kita sendiri tidak mau merubahnya. Niatkan ibadah selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.